Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai objek IPA dan pengamatannya. Yuk kita mulai belajarnya. Nah, kalau kita bicara mengenai pengamatan atau observasi, pengamatan ini berkaitan dengan salah satu langkah yang ada pada metode ilmiah. Apa sih sebetulnya pengamatan itu? Pengamatan adalah kegiatan mengamati dan mencatat suatu objek yang kita amati. Nah, pengamatan ini ada dua. Yang pertama adalah pengamatan kualitatif, dan yang kedua adalah pengamatan kuantitatif. Lalu, apa bedanya antara pengamatan kualitatif dan kuantitatif? Kalau pengamatan kualitatif, itu kita berarti mengamati kualitas dari suatu objek yang kita amati. Sedangkan pengamatan kuantitatif berarti kita mengamati kuantitas dari objek yang kita amati, atau kita berarti mengamati jumlah. Misalnya, kita ambil contoh untuk pengamatan kualitatif. Kita ingin membeli buah-buahan, misalnya adalah buah mangga. Kita datang ke toko buah, kita pilih, kita amati kualitas buah yang paling bagus kan, tentunya. Kita amatinya bisa menggunakan panca indera, bisa menggunakan hidung untuk menghirup wangi dari mangganya masih segar atau tidak. Kemudian bisa kita lihat struktur kulitnya, struktur luarnya, apakah masih bagus atau tidak. Nah, itu adalah pengamatan kualitatif atau pengamatan dari kualitas suatu objek. Kemudian, kalau pengamatan kuantitatif, misalnya kita mau mengamati panjang suatu meja. Tentunya, supaya kita tahu berapa panjangnya, kita harus dibantu dengan alat ukur, yaitu mistar misalnya, atau di sini ada meteran. Hingga akhirnya kita bisa tahu berapa sih panjang meja tersebut. Seperti itu. Nah, dari kedua pengamatan ini, tentunya karena pada saat pengamatan kita harus mencatat hasil dari pengamatan kita, maka akan didapat yang namanya data. Jadi data hasil pengamatan bisa berupa data kualitatif dan juga bisa berupa data kuantitatif. Selanjutnya mengenai pengukuran. Pengukuran ini adalah salah satu contoh dari pengamatan yang kita lakukan. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran menggunakan bantuan alat ukur. Pengukuran terbagi menjadi dua. Ada pengukuran dengan satuan yang tidak baku dan ada pengukuran dengan satuan yang baku. Baku itu artinya tetap. Berarti pengukuran dengan satuan tidak baku, apabila yang mengukurnya ada dua orang yang berbeda, maka hasilnya pun kemungkinan besar akan berbeda. Kemudian, apabila pengukuran dengan satuan yang baku, meskipun orang yang mengukurnya berbeda, hasilnya pasti akan tetap sama. Contohnya, di sini ada alat ukur berupa lengan. Ada yang dikatakan sebagai 1 depa, 1 jengkal, dan ada 1 hasta. Sedangkan pada pengukuran dengan satuan yang baku, ada alat ukur berupa meteran atau mistar mungkin ya untuk alat ukur panjang. Kemudian di sini ada alat ukur massa yaitu timbangan, ada alat ukur waktu yaitu berupa jam dan stopwatch. Kita ambil salah satu contoh. Ketika siswa A dan siswa B akan mengukur panjang dari papan tulis yang ada di kelas menggunakan alat ukur yang tidak baku atau menggunakan pengukuran dengan satuan yang tidak baku. Kita menggunakan depa misalnya. Ternyata setelah melakukan pengukuran, siswa A mendapatkan hasil bahwa panjang papan tulis tersebut adalah 2,5 depa. Sedangkan siswa B mendapatkan hasil 3 depa. Padahal papan tulis tersebut sama atau objeknya sama yang diukur, tetapi mendapatkan hasil yang berbeda. Itu adalah pengukuran dengan satuan yang tidak baku, karena alat ukurnya pun tidak baku. Nah, sedangkan ketika menggunakan alat ukur yang baku, ini menggunakan meteran atau penggaris, siswa A dan siswa B hasilnya pasti sama ketika mengukur panjang papan tulis tersebut. Dengan catatan, cara mengukurnya atau langkah-langkah pengukurannya itu benar. Pasti hasilnya akan sama. Karena objek dan alat ukurnya yang digunakan sama.
alat ukurnya yang digunakan adalah alat ukur yang baku gitu. Pengukuran dengan satuan yang baku. Selanjutnya masih mengenai besaran dan satuan. Tadi dikatakan bahwa besaran adalah sesuatu yang mempunyai nilai atau angka. Di sini besaran terbagi menjadi dua, ada besaran skalar dan ada besaran vektor. Pada besaran vektor, selain mempunyai nilai atau angka, besaran vektor juga mempunyai arah. Sedangkan besaran skalar hanya mempunyai nilai atau angka, tidak mempunyai arah. Contoh pada besaran skalar, ada besaran panjang, waktu, dan massa. Misalnya, waktu yang ditempuh dari sekolah ke rumah adalah 20 menit. Nah, itu tidak ada keterangan arahnya, karena besaran waktu tidak mempunyai arah. Sedangkan kalau besaran vektor mempunyai nilai dan arah. Contohnya, seseorang mendorong meja dengan gaya sebesar 30 Newton ke arah kanan. Nah, selain ada nilai 30, kemudian ada arahnya, yaitu ke kanan. Satuan ini ada satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku nilainya akan selalu tetap. Satuan tidak baku nilainya berbeda jika diukur oleh orang yang satu dan yang lainnya. Contoh dari satuan baku adalah satuan panjang, yaitu bisa meter atau kilometer. Satuan tidak baku, contohnya pada satuan panjang, yaitu jengkal, hasta, langkah, dan depa. Nah, selanjutnya masih mengenai besaran. Besaran terbagi menjadi dua, ada besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok ini satuannya sudah ditentukan. Sedangkan besaran turunan, satuannya diturunkan dari besaran pokok. Pada besaran pokok ada yang dikatakan sebagai satuan sistem internasional, di mana satuannya sudah disahkan secara internasional. Nah, satuan SI ini ada sistem MKS dan CGS. Sistem MKS yaitu sistem meter, kilogram, dan second. Sedangkan sistem CGS adalah sentimeter, gram, dan second. Nah, kalau kita lihat pada tabel, besaran pokok ini ada 7 nih di tabel. Itu ada besaran panjang, ada besaran pokok massa, ada besaran pokok waktu, ada besaran pokok suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Besaran pokok panjang, satuannya secara SI adalah meter. Besaran massa, satuannya secara SI adalah kilogram. Besaran pokok waktu, satuan SI-nya adalah second. Besaran pokok suhu, satuan SI-nya adalah Kelvin. Besaran pokok kuat arus listrik, satuan SI-nya adalah ampere. Besaran pokok intensitas cahaya, satuan SI-nya adalah kandela. Dan besaran pokok jumlah zat, satuan SI-nya adalah mol. Kemudian kalau kita lihat ke sini, ke tabel yang sebelah sini, ini ada besaran turunan. Nah, ada besaran turunan luas, satuannya meter persegi, ada besaran turunan volume, satuannya meter kubik, ada besaran turunan kecepatan, satuannya meter per second, ada satuan dari percepatan, yaitu meter per second kuadrat. Dan ada juga satuan dari massa jenis, yaitu kilogram per meter kubik, ada satuan dari besaran turunan gaya, yaitu Newton, dan ada satuan dari besaran turunan usaha, yaitu Joule. Nah, besaran-besaran turunan ini diturunkan dari besaran pokok yang ini. Kita ambil contoh, misalnya pada besaran turunan volume. Volume di sini satuannya adalah meter kubik. Kita ambil contoh misalnya volume balok. Volume balok rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi, di mana biasanya satuan panjang adalah meter, lebar pun di sini biasanya meter, tinggi juga sama satuannya meter. Nah, didapatlah sekian meter kubik satuannya dari volume ini. Artinya, rumus atau besaran turunan volume
ini diturunkan dari besaran pokok panjang. Tuh, meter adalah satuan dari besaran panjang. Meter ini satuan dari besaran panjang ya. Maka volume adalah turunan dari besaran pokok panjang. Selanjutnya, yaitu mengenai Satuan Sistem Internasional atau SI. Nah, tadi sudah dikatakan juga bahwa Satuan Sistem Internasional itu sudah disahkan secara internasional. Syaratnya apa untuk supaya suatu satuan dikatakan satuan SI? Yaitu bersifat universal, semua orang bisa menggunakannya. Kemudian tidak berubah-ubah atau baku. Artinya nilainya selalu tetap. Dan yang terakhir, mudah dibuat duplikatnya dalam alat ukur. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya mengenai konversi satuan. Konversi itu artinya merubah. Nah, konversi satuan mengubah satuan dari suatu besaran ke satuan lain tanpa mengubah nilainya. Artinya nilainya masih sama, yang berubah hanya satuannya saja. Nah, ini ada anak tangga konversi untuk kilometer, hektometer, dan ini yang satu lagi ada konversi kilogram, gram, dan lain sebagainya. Ini mungkin waktu di SD sudah pernah ya, sudah belajar mengkonversi ini. Contohnya, nah ini, jarak dari rumah ke sekolah 7 km, ditempuh dalam waktu 30 menit. Berapakah kelajuannya dalam meter per second? Nah, rumus kelajuan itu kan adalah jarak dibagi waktu. Nah, di sini satuannya diminta dirubah ke meter per second, sedangkan di soal satuannya adalah kilometer dan menit. Berarti 7 km harus dirubah ke meter. 30 menit harus dirubah ke detik. Tuh. Nah, 7 km dirubah ke meter. Di sini turun tangganya 3, 1, 2, 3. Setiap satu anak tangga turun berarti dikali 10. 10 pangkat 3, 1000. Berarti 7 km dikali 1000, 7000 meter. Begitupun dengan yang 30 menit dikalikan dengan 60 detik, 1800 detik. Nah, sekarang satuannya sudah sama nih dengan yang diminta di soal. Artinya kalian sudah melakukan konversi. Semoga bisa dipahami ya. Nah, sekarang lanjut ke alat ukur nih. Yang pertama ada alat ukur pada besaran pokok. Contohnya yang pertama berupa jangka sorong. Nah, jangka sorong ini alat ukur panjang dengan ketelitian mencapai 0,1 mm atau 0,01 cm. Jangka sorong digunakan untuk mengukur diameter suatu benda. Nah, kalau kita lihat pada gambar, ada yang dikatakan sebagai skala utama dan ada yang dikatakan sebagai skala nonius. Nah, lalu bagaimana cara mengukur menggunakan jangka sorong ini? Yang pertama yang harus diperhatikan adalah lihat skala utama yang ada di depan skala nonius. Ini ada angka 0 pada skala nonius, dilihat angka atau garis yang ada di depan nih. Berapa? Kemudian setelah itu dilihat skala nonius yang berhimpit dengan skala utama yang sejajar. Nah, ini ada di angka 4 nih di sini. Kalau kita lihat pada gambar ini, berarti skala utamanya adalah 4,7. Nah, 4,7 cm. Karena di sini tuh kan ini 4, ini 4,5, 4,6, 4,7 ada di depan angka 0. Nah, selanjutnya lihat di skala nonius yang sejajar dengan skala utama, yaitu di sini nih di angka 4 tuh sejajar garisnya. Berarti skala noniusnya adalah 0,04 cm. Nah, hasil pengukurannya berapa? Tinggal dijumlahkan saja, berarti 4,74 cm.
seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada caranya nih, bagaimana melakukan pengukuran dengan menggunakan jangka sorong. Tuh, dilihat dulu dari skala utamanya yang ada di depan angka 0 pada skala nonius. Nah, coba kita lihat lagi ya, diulangi. Nah, ini angka 0 nih, 2,4 ditambah yang berhimpitan yang mana? 0,07, didapatlah 2,47 cm. Gitu. Nah, sekarang kita coba lihat lagi di sini. Tadi langkah yang pertama adalah lihat skala utama yang ada di depan skala nonius. Ini angka 0-nya. Berarti karena ini 1 cm-nya di sini, maka ini adalah 0,2 cm untuk skala utamanya. Dan skala noniusnya, lihat yang berhimpit dengan skala utama, itu yang ini. Berarti 0,1234 cm. Maka didapatlah hasilnya, yaitu 0,24 cm. Selanjutnya ada alat ukur yang kedua, yaitu micrometer scope. Nah, micrometer scope ini alat ukur panjang dengan ketelitian sampai 0,01 mm atau 0,001 cm. Biasanya digunakan untuk mengukur ketebalan benda yang bentuknya plat atau lempengan. Nah, pada micrometer scope juga sama, ada yang dikatakan sebagai skala utama, ada yang dikatakan sebagai skala nonius. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini cara penggunaan dari micrometer scope. Ini skala utamanya, ini adalah skala noniusnya. Nah, tadi mengenai jangka sorong dan micrometer scope sudah. Sekarang ini ada alat ukur yang namanya neraca 3 lengan. Biasanya digunakan sebagai alat ukur massa. Ini juga sama, ini adalah alat ukur massa, yaitu timbangan digital. Nah, kemudian ada stopwatch sebagai alat ukur waktu. Bagian dalam ini yang kecil, ini menunjukkan menit, dan yang besar ini yang di luar, ini menunjukkan detik. Selanjutnya ada termometer sebagai alat ukur suhu. Nah, sekarang ada alat ukur besaran turunan. Yaitu ini ada speedometer ya, untuk mengukur kecepatan. Kemudian ada gelas ukur untuk mengukur suatu volume. Dan ada neraca pegas, alat untuk mengukur gaya. Pembahasan mengenai objek IPA dan pengamatannya sudah selesai. Kalau masih belum paham, silahkan replay videonya ya. Dan kalau dirasa video ini bermanfaat, silahkan share dan like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.